jenderal dan kopral berujung maut. Ya, makanya saudara, jangan coba-coba poligami, mampus tahu rasa. Oke, sebelum Naira, istri kedua dari ayah Hafidin. Saya Amira Salsabila, saya istri ketiga dari Coach Hafidin. Saya Fida, istri keempat dari ayah Hafidin. Saya Hafidin dan saya mentor poligami. Masya Allah. Aduh, ada mentornya poligami ya. Luar biasa. Luar biasa nih. Kemarin waktu orang itu datang ya, si pelakor itu datang, dia bilang, laki-laki yang boleh poligami, perempuan nggak boleh poliandri karena benihnya kan dari laki-laki, nggak ada hubungannya ya. Satu ya, sekarang ada tes DNA, tapi dari dulu pun sudah ada ya. Ini benihnya siapa? Ya mau benihnya siapa? Kan nggak tahu dari siapa. Lah memang kenapa? Kalau poliandri, kalau benihnya ada dua, emang kenapa? Ya kan? Sama saja kan, laki-laki mau kasih ke spermanya ke dua istri, atau satu istri mau terima dua sperma dari laki-laki. Ini benihnya siapa? Kan orang tahu ya, tahu gitu ya, gampang. Apalagi sekarang sudah ada tes DNA. Jadi ini nabi goblok ya, nabi goblok menghasilkan umat yang goblok. Lalu yang kedua, kemarin ada jawaban dari Pak Andi bagus. Cuman mau bikin enak kok, bukan mau bikin anak, ya kan? Pada kenyataannya perempuan itu bisa orgasme sampai 20 kali. Laki-laki, wah bisa 2 kali saja sudah bagus, 3 kali, 4 kali, 1 kali saja kadang-kadang 5 menit itu selesai, ya kan? Jadi intinya itu nggak ada alasannya untuk tidak boleh poliandri, ya. Kalau di dalam kekristenan itu sudah dilarang poligami ya, kata dilarang cabul. Dilarang cabul itu Anda sebelum poligami kan mau cabul dulu kan, kepengin dulu kan. Cabul itu apa? Kepengin perempuan lain, itu sudah poligami, itu sudah cabul itu. Artinya poligami itu adalah bagian dari percabulan. Nah, hari ini saudara, kita lihat ya bagaimana poligami itu menghasilkan kehancuran keluarga-keluarga di dalam kisah dalam Alkitab. Mulai dari Abraham, padahal bukan niatnya Abraham poligami, tapi istrinya kan, karena malu nggak punya anak dan dia pengen supaya punya anak. Akhirnya budaknya dipakai buat pabrik anak. Begitu ternyata Sarahnya bisa punya anak, diusir budaknya. Akhirnya anak kandungnya Abraham itu Ismailnya kan kasihan, berujung maut kan, harus dibunuh kan, dibunuh pelan-pelan itu kan, mati di padang gurun. Untung ada malaikat menyelamatkan mereka. Kalau nggak mati, kalau nggak ada malaikat pasti mati. Itu disuruh mati, itu suruh jalan, cuman bawa 1 kirbat air dengan roti, lalu suruh jalan di padang gurun Berseba, itu disuruh mati saudara. Gara-gara Daud poligami, hancur itu ya, anak-anaknya tuh berantem sendiri saudara. Gara-gara Salomo poligami, Israel pecah jadi 2. Poligami itu mendatangkan celaka saudara ya. Yakub poligami, akhirnya anaknya nidurin istrinya dia, ya kan? Dan Alkitab menjelaskan dengan sangat gamblang sekali bahayanya poligami. Nuh nggak poligami ya, Adam nggak poligami. Tetapi dalam Islam, nabinya karena dianggap nabi maka poligami dipuja-puja. Padahal poligami adalah sebuah nafsu yang tidak dikendalikan, kelemahan para nabi. Kelemahan para nabi, poligami itu menghancurkan keluarga-keluarga, ya, termasuk keluarganya Muhammad sendiri hancur, ya kan? Anak mantunya kan berantem sendiri
Muhammad kan? Masa nggak belajar, masih ngomong itu mulia. Anak mantunya Muhammad berantem, bunuh-bunuhan. Ya kan, perang onta itu loh. Ya kan? Waktu si siapa itu? Si Fatimah sama si Hafsah. Perang kan? Sama Aisyah, bukan sama Hafsah ya, sama Aisyah ya. Fatimah sama Aisyah kan perang kan? Anak mantunya istrinya berkelahi sendiri. Nah, jadi poligami itu tidak mendatangkan kebaikan. Bohong kalau Anda berkata Anda poligami itu demi kemaslahatan umat manusia. Goblok Anda. Hanya perempuan tolol, bloon, compong, kentir, pelakor, ya, yang mau poligami karena dia sendiri dapat suaminya ngambil punya orang. Makanya dia juga nggak bisa apa-apa kalau dia suaminya diambil orang, ya kan? Kedua, memang dasar perempuan gatel. Ya kan, dasarnya kan perempuan gatel kan, matre, gatel. Yang penting kaya, yang penting tajir, diembat juga. Gak peduli laki orang. Akhirnya dia sendiri pun kudu rela lakinya diembat orang, ya kan? Makanya Islam itu sini dengan perempuan gatel, perempuan gatel itu yang di Islam itu ya, perempuan gatel kayak si Irina Handono 3 kali kawin dengan Irina Handono kan. Nah, itu kan ustazah gatel itu, ustazah gatel digarukin terus kan. Cari akhirnya kan dapat orang Pakistan kan, wah seneng dia, gede, wah dapat pisang Ambon ini kan, dapat pisang tanduk, pisang Pakistan ini, wah akhirnya kan orang sama orang Pakistan kan, wah cari karena gatel, dasarnya gatel, kenapa? Otak isinya seks doang. Nah, kalau orang kehidupan beragama isinya seks doang, nggak heran saudara. Pemerkosaan di Indonesia itu lebih tinggi daripada yang ada di Eropa. Padahal di Indonesia dibolehkan poligami, di Eropa nggak boleh. Tapi tingkat pemerkosaan lebih tinggi yang ada di Indonesia daripada di Belanda atau di Jerman. Mengapa bisa begitu? Ya itu, karena bukan masalah Anda boleh kawin nggak kawin atau haram, karena Anda diorientasikan didikan agamanya, ajaran agamanya adalah ngehe. Makanya saya selalu bilang Islam ini agama ngehe, ya kan? Agama ngehe, bicara selalu ngehe, tentang ngehe, ya. Selalu ceritanya apa? Ngeseks. Nggak ada habisnya cerita seks dalam Islam. Ya, Anda tahu nggak itu ceritanya Kopral itu yang kemarin bunuh istrinya itu di mana, di Semarang, di Ungaran apa di Semarang itu, ya, nama Muslimin ya, namanya Muslimin. Nah, sebentar ya, istri TNI ditembak otaknya suaminya sendiri gara-gara selingkuhan. Namanya siapa? Namanya Muslimin saudara itu tuh. Gara-gara. Makanya ya, ini partai karapan sapi ini, partai korupsi sapi ya, partai kawin syariah ingin membuat program promosi ya germo dengan poligami ya, diiming-imingi nanti ada undang-undang poligami sehingga apa? Sehingga para PNS, TNI, Polri boleh kawin. Wah, pasti akan didukung tuh. Mereka semua menyambut. Kenapa? Orang-orang Islam yang menyambut. Karena mereka kepengen kawin lagi. Ya kan? Nah, kalau orang Kristen nggak boleh. Bukan masalah peraturan negara, karena peraturan di dalam sinode gereja nggak boleh kawin lagi. Kalau nggak bisa punya anak, ya tetap nggak boleh. Itu sudah resiko ditanggung bersama. Susah senang tanggung bersama. Jangan kau mau anaknya doang, lalu kamu begitu susahnya kamu nggak mau. Nah, itulah ajaran di dalam kekristenan yang agung dan mulia. Ya, nah itu ada pendeta yang menghamili anak orang, lah itu kan oknum. Beda dengan ajaran. Kalau di Islam itu memang ajarannya begitu. Anda harus membedakan mana oknum, mana ajaran. Kalau pendeta menghamili anak orang, ya itu namanya oknum. Ya, tapi kalau orang Islam, ustadz menghamili sampai memperkosa, itu memang ajarannya begitu.
Anda harus bedakan mana oknum, ya, mana yang oknum, mana yang ajaran. Anda kebayang nggak perempuan-perempuan Islam itu kalau kayak kemarin semua pelakor semua kayak begitu? Nggak aman kan? Nggak aman. Anda di gereja begitu Anda berpoligami, saya jamin langsung dikucilkan Anda. Kalau di Islam suami poligami malah dipuja-puja sama ustadznya, ya kan? Kalau di dalam Islam suami poligami dipuja-puja sama ustadznya, kalau di gereja suami poligami langsung dikucilkan. Beda, ya, beda banget ajarannya. Makanya harus bedakan mana ajaran, mana oknum. Lalu apa salahnya kalau poligami? Nah itulah goblok, salahnya goblok. Kenapa orang itu bisa berpikir poligami nggak salah? Salah. Dia nggak berpikir harkat martabat itu. Ya nggak apa-apa, suka-suka saya, ya goblok. Makanya saya marahin kemarin, goblok kamu perempuan tolol, sinting compong, dasar lonte. Punah ya, dasar lonte, harusnya tetap gituin kemarin ya. Perempuan-perempuan yang suka, yang seneng di poligami itu lonte ya. Di poligami kok mau? Iya kan? Piaraan kan, cem-ceman kan? Cuma jadi lubang sperma doang kan? Cuma dari penampung sperma. Apa bedanya sama kondom coba? Ya kan, cuma penampung sperma doang. Makanya saudara, ya Indonesia kere, makanya Indonesia kere sih orang goblok kayak kamu. Negara-negara yang poligami itu nggak ada yang makmur ya, nggak ada. Di Cina saja nggak boleh saudara, mau poligami pun kamu anaknya tetap satu. Begitu kamu laki-laki punya dua, wah pacar kamu berlipat kulipat saudara, ya, lipat kulipat, ngeri saudara. Harusnya suami istri itu ya, kalau sakit gimana, kalau sakit ya ditungguin, jangan istrinya sakit terus kamu malah kawin lagi. Kasihan istrimu, sehidup semati ya kan. Tapi kan kalau saya sakit juga istri saya suruh kawin lagi, goblok. Nah itulah di mana kesetiaan, di manakah makna kesetiaan bagimu? Jadi ternyata laki-laki perempuan gak diajari setia di dalam Islam. Kalau berhalangan boleh kawin lagi. Karena apa? Karena tidak ada namanya menahan diri dari seks itu, gak ada, dilampiaskan semua. Agamanya memang agama ngehe, titit sama memet yang dipikirin, ya kan? Agama ngehe. Makanya gak heran ya, nanti passwordnya sekali lagi ya masih sama ya. Maksudnya adalah apakah kenikmatan laki-laki di surga ya? Apa kenikmatan laki-laki di surga Islam? Nanti passwordnya ya. Nanti semua coba sama-sama katakan ngehe. Semua katakan, semua tulis, semua ketik ngehe.